Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisa Ikma Hendri, NIM T20194041. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Filsafat Pancasila. Saya sendiri akan menjelaskan materi landasan filosofis Pancasila. Secara etimologis, istilah filsafat atau kata yang berasal dari bahasa Yunani philosophia yang artinya cinta kearifan. Berdasarkan pengertian bahasa tersebut, filsafat berarti cinta kearifan. Mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep kebijakan hidup yang bermanfaat bagi manusia. Beberapa tokoh filsafat menjelaskan pengertian filsafat sebagai berikut. Yang pertama, menurut Socrates, filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap azas-azas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Yang kedua, menurut Plato. Dalam konsepsi Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Pancasila memiliki 3 landasan pijak filosofis, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila, artinya upaya untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila. Berdasarkan ontologis, filosofis Pancasila yaitu A. Hal kebebasan beragama dan menghormati satu sama lain. B. Setiap orang memiliki martabat, HAM, dan keadilan yang sama. C. Ada perbedaan tapi tetap satu, atau rasa kebangsaan Indonesia. D. Sistem demokrasi melalui musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. E. Seharusnya tidak ada kemiskinan dalam negara merdeka atau adil secara sosial. Yang kedua, landasan epistemologis Pancasila, artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia yang kemudian disintesiskan melalui pandangan komprehensif kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan epistemologis atau pengetahuan, filosofi Pancasila yaitu A. Pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia. B. Pengalaman ditindas penjajah selama berabad-abad. C. Pengalaman terpecah belahnya bangsa atas adu domba Belanda melalui politik divide et impera. D. Pengalaman budaya turun-temurun bangsa Indonesia dalam bermusyawarah mufakat. E. Pengalaman budaya turun-temurun bangsa Indonesia dalam bergotong royong. Dan yang ketiga adalah landasan aksiologis Pancasila, artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan filosofinya yaitu A. Kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. B. Martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. C. Solidaritas dan kesetiakawanan. D. Demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Prayogo, NIM T20194077 akan menjelaskan tentang fungsi utama filsafat Pancasila. Fungsi utama filsafat Pancasila ialah filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan tahu ke arah mana tujuan yang akan dicapainya haruslah memiliki tujuan atau pandangan hidup.
Yang kedua ialah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang dikukuhkan dalam Sidang 1 dari BPPK pada tanggal 1 Juni 1945 adalah mengandung maksud untuk dijadikan dasar negara Indonesia merdeka. Yang terakhir ialah Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan kepribadian bangsa Indonesia ialah keseluruhan ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Nama saya Ayu Diah Pitaloka, NIM T 2019 4054. Baik, penjelasan yang terakhir yaitu falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia dapat kita temukan dalam dokumen historis dan dalam Undang-Undang Negara Indonesia. Yang pertama yaitu dalam pidato Insinyur Soekarno-Hatta tanggal 1 Juni tahun 1945. Yang kedua, dalam naskah politik yang bersejarah pada tanggal 22 Juni tahun 1945 alinea ke-4, yang kemudian dijadikan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang disebut dengan Piagam Jakarta. Yang ketiga, dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Proklamasi tahun 1945 alinea ke-4. Yang keempat, dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Syarikat atau yang disebut dengan RIS pada tanggal 27 Desember tahun 1945. Yang kelima, Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau yang disebut dengan UUDS Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Yang keenam yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke-4 setelah Dekrit Presiden Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Mengenai perumusan dan tata urutan Pancasila yang telah saya jelaskan dalam dokumen historis dan perundang-undangan negara tersebut agak berlainan, akan tetapi intinya tetap sama, yaitu yang pertama Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam pidato tanggal 1 Juni tahun 1945 oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni tahun 1945 mengusulkan falsafah negara Indonesia dengan perumusan yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang terakhir yaitu ketuhanan. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam naskah politik yang bersejarah yang disebut dengan Piagam Jakarta. Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan atau disebut dengan BPPK, yang istilah Jepangnya yaitu Dokuritsu Jambi Choskai, telah membentuk beberapa panitia kerja, yaitu panitia perumusan terdiri 9 tokoh pada tanggal 22 Juni yang telah berhasil menyusun naskah politik atau Piagam Jakarta.
Yang kedua, panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketahui oleh Insinyur Soekarno ini kemudian membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Profesor Mr. Dr. Supomo. Panitia ini telah berhasil menyusun suatu rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang ketiga, panitia ekonomi dan keuangan. Yang keempat, panitia pembelaan tanah air yang telah diketuai oleh Abi Kunso. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Sesudah BPPK merampungkan tugasnya dengan baik, maka dibubarkan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Sebagai penggantinya yaitu dibentuk dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam Mukadimah Konstitusi atau yang disebut dengan RIS. Tahun 1945 bertempat di kota Den Haag mulai tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 September tahun 1949 yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Sebagai demikianlah pada tanggal 27 Desember tahun 1949 Ratu Yuliana mendatangani piagam pengakuan kedaulatan negara. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam Mukadimah Undang-Undang Republik Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaannya, bangsa Indonesia ini menghendaki bentuk negara persatuan atau unitarisme. Oleh karena itu, bentuk negara serikat tidaklah sesuai dengan cita-cita kebangsaan dan jiwa proklamasi. Demikianlah semangat persatuan, kesatuan bangsa Indonesia itu tetap membara dan meluap sebagai hasil gemblengan para pemimpin Indonesia sejak lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Yang keenam, Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan konstitusi akan menyusun undang-undang baru. Pada akhir tahun 1955 telah diadakan pemilihan umum pertama di Indonesia dan konstituante yang dibentuk mulai pada tanggal 10 November tahun 1956.